Pendek kali daya ingat kau rupanya. Sorry. Nama gue bukan Benny. Nama gue Ramon. Emangnya lo kenal sama dia? Bah, bukannya kenal lagi. Namanya Benny. Ramon tuh namaku. Aku capek mau ngurusin Ramon. Bukannya misahin bawang putih dari Ferdi, tapi malah bikin tambah masalah. Kayaknya selera kita emang sama deh. Cuman kadang-kadang kamu sering nyakitin hati saya. Dengar ya. Mulai detik ini, kamu saya keluarkan dari sekolah ini. Tapi selama Ramon yang asli masih berkeliaran, bagi gue urusan ini belum selesai. Ada apa ini? Alia, ini Ramon yang asli. Dia bakal jelasin semuanya ke kamu. Sorry. Oh, ini rupanya teman-teman kau yang ingin kau kenalkan sama aku. Lo apa-apaan sih? Lo bilang nama asli lo Ramon. Dan dia sebenarnya namanya Benny. Alia, malam itu dia kaget waktu Ramon asli datang. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Maafin saya, Ramon. Gara-gara saya, kamu harus dapat masalah kayak gini. Kamu harus mendengar ini semua dan dipermalukan terus-menerus. Semenjak kamu bersama saya, kamu selalu dapat masalah. Tapi yang penting, kamu suka sama Ferdi. Dan juga Ferdi suka sama kamu. Tapi Ferdi nggak suka sama saya. Jadi, saya pikir saya lebih baik pergi dari hadapan kalian. Saya rasa itu yang diinginkan Ferdi. Itu semua masalahnya Ferdi. Dan dia suka seperti anak kecil. Kalau emang dia benar-benar cinta sama saya, dia harus bisa nerima kamu. Saya nggak akan ngebiarin dia ngatur hidup saya. Apalagi perbuatan dia barusan sama sekali nggak bisa ditoleransi. Dengar, Aya. Demi saya, kamu jangan sakitin perasaannya dia. Saya udah cukup sama Ferdi. Biar dia jadi dewasa sedikit. Dan saya minta maaf atas nama Ferdi. Saya tahu dia sering nyakitin hati kamu. Dan saya juga tahu itu semua gara-gara saya. Saya menyesal, Ramon. Kamu jangan mewakili perasaannya dia. Kita semua udah dewasa kok. Cuman si Ferdi aja yang selalu menjelek-jelekan saya di hadapan kamu. Waktu itu gue salah. Gue nggak kepenteng dia. Sekarang gue udah tahu kalau dia tuh bener-bener bajingan. Emang bajingan. Gue nggak habis pikir kenapa dia bisa berubah pikiran begitu. Alia makin lama makin keseret dalam masalah. Semakin lama dia makin kemakan omongannya si bajingan itu. Kayaknya
kita harus lidikin. Kenapa Ramon Asih tiba-tiba merubah sikapnya kayak gitu? Gue tahu sekarang. Dia berubah pasti ada hubungannya dengan SMS yang dia terima. Sekarang kita harus nemuin dia. Dan kita harus tahu semua alasan kenapa dia berubah. Kau apakan adikku? Di mana kau sikap dia? Jangan libatkan Olivia. Dia sama sekali nggak ada sangkut pautnya sama urusanku. Tadi pagi, gue ngeliat tampang lu kayak macan yang memakan orang. Tapi kenapa sekarang muka lu kayak ayam sayur gini? Mana kejantanan lu? Kalau kau memang jantan, kenapa kau main kotor? Main kotor? Yang main kotor siapa? Gue apa lu? Berapa sih si Ferdi ngebayar lu untuk ngebocorin rahasia gue? Sekarang kalau lu emang jagoan, silakan lu bocorin rahasia gue ke Bawang Putih. Maafin aku. Tolong lepaskan adikku. Aku janji nggak akan mengganggu kau selamanya. Lu kira hidup ini enteng, ha? Oke, gue maafin lo. Tapi dengan satu syarat. Lu harus ikutin perintah gue. Apapun yang kau perintahkan akan kulakukan. Tapi sebelumnya aku perlu bukti kalau adikku dalam keadaan baik. Oke. Halo, gimana? Urusan gue udah beres. Habis ini jangan lupa ganti SIM HP lo. Lo ngajarin gue? Lo kira gue gak punya otak? Loh, emang iya? Otak lu tuh emang didengkul. Kalau otak lu nggak didengkul, ngapain lu ngebet banget ngejar-ngejar si Ferdi yang tampangnya pasaran kayak gitu? Denger ya, walaupun tampangnya Ferdi pasaran, tapi harta warisan bokapnya lebih besar daripada harta warisan dari Bawang Putih. Udah deh, lu nggak usah banyak bacot. Sekarang lu panggil Olivia. Abangnya mau ngomong sama dia. Olivia, kakak kamu nih. Halo? Anaknya kabur. Lu apain tuh anak sampai? Lu apain adik gua sampai dia pergi? Udah deh. Lu mending nurutin aja apa yang gue perintahin ke lu. Yang gue jamin dari lu gak apa-apa. Lu pokoknya temuin dia. Atau apa? Lo pengen ngancem gue? Lo kira lo tuh siapa? Sebelum lo hancurin hidup gue, hidup lo udah gue hancurin. denger ya. Lu kira gue takut masuk penjara? Iya. Buat gue tuh gak masalah untuk masuk penjara. Tapi penjara tuh bisa jadi neraka buat anak manja kayak lo. Kalau sampai satu helai rambut adik gua rusak, akan kutelan kau hidup-hidup. Parkir di dalam aja deh. Mudah-mudahan aja tuh anak masih di sini. Mbak, beli hamburger sama minumnya dong. Aduh, kalau segini nggak cukup sayang. Tolong, Mbak. Kamu jangan ngemis di sini. Kak, minta uangnya dikit dong. Dek, kamu jangan ngemis di sini. Ntar kalau ketahuan satpam, kamu bisa diusir. Aku bukan pengemis. Aku nggak tahu jalan pulang. Aku lapar. Emangnya alamat orang tua kamu di mana? Orang tua saya udah dipanggil Tuhan. Jadi kamu sendirian? Dengan kakak aku. Yaudah, kita cari kakak kamu ya. Dia nggak ada di sini, Kak. Aku kesini sama teman kakak aku. Oh, yaudah kita cari teman kakak kamu. Mobilnya udah pergi, Kak. Kamu ditinggal sendirian? Aku yang salah.
Tadi waktu jalanan macet, aku turun mau beli hamburger, tapi uangnya nggak cukup. Kamu kenapa? Kok sedih kayak gitu? Aku lapar. Tambahin uangnya, Kak. Aku mau beli hamburger. Ya udah. Simpen uang kamu. Nanti kakak beliin ya. Oh ya. Nama kamu siapa? Olivia. Yuk. Mana yang akan menjadi warnamu? Katanya mau beli hamburger. Aku nunggu di sini aja. Aku takut diusir lagi. Ya udah. Kamu tunggu di sini aja ya. Jangan kemana-mana ya. Beef burgernya satu ya. Ya ampun, kakak kira kamu hilang. Kakak udah cari kemana-mana, yuk. Mas, barusan lihat anak SD pakai seragam nggak? Kayaknya dia pergi sama cewek, sepertinya sama kakaknya deh, Mas. Ya udah. Makasih ya, Mas ya. Ya, sama-sama. Ini buat Mas aja. Makasih. Aku lapar, beliin hamburger. Ntar kakak beliin. Sekarang kamu tunggu dulu di dalam. Kalau nggak ada berita bagus, mendingan nggak usah ngomong deh. Anaknya udah sama gue. Sekarang lo boleh lega. Lega? Lega apaan? Sekarang kakaknya tuh pergi, gue nggak tahu kemana. Ini semua berantakan gara-gara lo, tau nggak? Gue udah usaha ngejagain nih anak. Lo sih enak tinggal ngomong doang karena lo belum pernah ngerasain jagain nih anaknya dia. Ah, udah deh. Coba gue ngomong sama lo. Mendingan lo jaga tuh anak biar gue nyari kakaknya. Gue doain supaya cepet ketemu. Nggak usah pakai doa-doaan deh. Setan kayak lo tuh doanya nggak bakal terima, tau nggak? Aku sudah tidak mau peduli lagi sama urusan kau. Gara-gara kau dan si bawang putih itu, sekarang adikku, Emangnya adek lo kenapa? si Benny menculik adikku di sekolah. Kau ingat SMS yang kau terima tadi pagi saat aku mau bicara? Itu SMS dari kaki tangan bajingan itu. Makanya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia adikku satu-satunya yang kutitipkan di rumah kerabat. Olivia? Dari mana kau tahu? Kapan dan di mana kau melihat dia? Waktu itu gue jalan ke mall. Tiba-tiba ada seorang gadis kecil deketin gue. Dan dia bilang, tolong beliin hamburger. Katanya dia belum makan. Sambil jalan gue tanya namanya. Terus gue beliin dia hamburger. Dan gue masuk ke toko. Dan dia nunggu di luar. Tapi begitu gue keluar lagi, dia udah nggak ada. Kata cleaning service, dia pergi sama cewek. Mungkin dia kira cewek itu kakaknya. Mon, gue janji, gue bakal bantuin nyariin adek lo. Begitu adikku kembali dengan selamat, aku bersumpah demi arwah kedua orang tuaku. Apapun akan kukerjakan untuk menghancurkan Benny bajingan itu. Halo? Al, maafin saya telepon rumah kamu. Soalnya dari tadi saya telepon HP, nggak ada yang angkat. To the point aja deh, Fer. Kalau saya ketahuan pakai telepon, kamu tahu sendiri kan akibatnya?
Oke. Tadi pagi saya ketemu Ramon. Dan dia terpaksa pakai nama Robin. Terus habis itu dia nggak jadi buka rahasia. Udah deh, saya lagi nggak ada minat ngomongin Ramon. Tolong kamu jangan ganggu dia lagi, ya? Al, kamu nganggap saya... Hei, Putih! Jangan mentang-mentang saya kayak robot begini, ha? Kamu seenaknya ya telepon-telepon, ha? Laganya kayak nyonya besar ya kamu, ha? Bukan saya yang nelfonnya. Dari tadi telepon bunyi terus tapi nggak ada yang angkat. Makanya saya angkat. Alah, alasan kamu, ha? Heh, telepon barusan dari siapa, ha? Dari siapa? Salah sambungnya. Hah? Salah sambung, ha? Telepon segitu lamanya, kamu bilang salah sambungnya? Soalnya orangnya ngototnya. Udah deh, pergi kamu sana, pergi! Pergi! Sekarang kamu cepat pergi dari sini. Mudah-mudahan ini bisa membuat kamu kapok. Terus lo maunya kayak gimana? Gua harus diem aja gitu? Sampai dia jatuh ke perangkapnya si Benny itu? Tunggu Alia sambil lebih tenang. Besok pagi-pagi coba lo ngomong langsung sama dia di sekolah. Nggak mungkin gue bisa ngomong langsung sama dia. Di mana ada bawang putih, pasti ada Benny. Lo harus sabar. Lo harus sabar nunggu kesempatan. Kalau enggak, semua akan kacau, Fer. Oke? Mama ngapain sih? Dari mana aja sih kamu, ha? Si Putih brengsek udah pulang dari tadi. Kamunya malah kelayapan, ha? Lihat nih. Lihat ini akibatnya. Badan mama sampai hancur. Mama kan harusnya tiduran, Mah. Apaan? Tidur? Kamu nggak tahu apa? Si Putih brengsek itu udah nikmatin semua fasilitas yang harus kita milikin. Enak aja kamu ngomong. Kamu pungut dari mana ini anak kecil? Hah? Dari jalanan? Iya. Saya bukannya anak jalanan. Kak Siska jemput saya dari sekolah, ngajak saya ikut dia. Kurang ajar ya. Ini mamanya kakak beneran atau bohongan sih? Tuyul kurang ajar. Kok mukanya nggak mirip kayak kakak, malah kayak mumi Mesir. Kurang ajar tuyul. Yang saya baca di buku. Siska, suruh tuyul ini diem atau si robek ya mulut kamu sampai kopek. Mau? Kok mumi Mesirnya galak amat sih, Kak? Brengsek. Tadi kamu bilang kamu lapar kan? Kamu ambil makanan aja di dapur. Gi, sana. Dapurnya di mana? Dari pintu yang tadi kita masuk, kamu lurus aja. Ntar dapurnya ketemu, ya? Gi, sana. Dasar tuyul brengsek. Sayang, kamu pungut dari mana tuyul liar begitu, ha? Aduh, susah mah, ceritanya panjang. Aduh, sayang, mau panjang mau pendeknya pokoknya cerita sekarang. Mana yang akan menjadi warnamu? Aduh, sayang, aduh. Kalau kamu masih ngumpetin tuyul liar itu di sini, ha? Itu sama aja kamu ngundang bahaya. Terus mau ditaruh di mana lagi, Mama? Dia tuh pinter. Pinter apanya?
emang sih rada hiperaktif. Tapi sampai sekarang dia tuh belum sadar kalau dia lagi diculik. Dan dia taunya dia tinggal di sini sampai kakaknya ngejemput. Lagian mama kenapa sih alergi banget sama dia? Orang bawang putih yang segede gitu aja bisa kita tanganin. Masa anak kecil kayak dia aja enggak? Sayang, tuyul liar itu memang kecil badannya, tapi mentalnya itu udah mental iblis. Lihat deh, nanti kamu pasti bakal repot ngadepin dia. Lihat, dengerin omongan mama, Tenang aja mama, sekarang aku lagi pengen pergi. Aku pengen beliin makanan buat dia. Soalnya aku udah janji sama dia. Sayang, tenang aja. Kamu tuh gak bakal tenang. Dengerin omongan mama, lihat nanti. Pernah aku melihat musik di taman ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Balangku ada. Tolong. Kamu Tolong. ada apa sayang? Di dalam ada orang mati, Kak. Itu papa kakak. Dia nggak apa-apa kok. Ayo ikut kakak. Papa saya sakit. Dia tidur terus. Kenapa papanya kakak ditaruh di peti kayak orang mati? Kan kasihan papanya kakak. Sini saya bantuin mindahin papanya kakak ke tempat tidur. Jangan. Nanti kakak dimarahin. Dimarahin? Dimarahin siapa? Nenek-nenek yang kayak mumi Mesir itu ya, Kak? Dia yang naruh bapak kakak di peti ini. Jangan takut, aku mau bilang sama Kak Siska. Dia teman kakak aku. Saya mau minta Kak Siska untuk ngeluarin papanya Mbak dari peti. Jangan. Kenapa? Dia baik kok. Dia pasti mau ngeluarin papanya kakak dari peti. Dia mungkin baik sama kamu. Tapi dia nggak baik sama... Kenapa? Oh, aku tahu. Kakak numpang di rumah dia ya. Aku juga ngerasain kok. Aku numpang di rumah tante. Ini rumah kakak. Terus nenek-nenek yang kayak mumi Mesir itu siapa? Dia ibu tiri kakak. Dia pasti jahat kayak ibu tirinya Cinderella. Kamu kok pinter banget sih? Siapa yang ngajarin? Aku baca dari buku. Kamu suka baca? Suka banget. Kata guru agama, ayat pertama yang turunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, artinya baca. Makanya aku jadi suka membaca. Kakak percaya nggak sama peri? Kakak nggak usah sedih. Aku punya banyak teman peri. Semuanya baik-baik. Nanti kalau mereka datang, aku kenalin sama kakak. Kamu jahat. Nanti saya laporin ke peri teman saya, biar dihukum. Hah? Tuyul? Jangan kurang ajar deh sama orang tua kamu ya, Biarin. Kenapa orang itu dimasukin ke peti mati? Dia kan masih hidup. Anak kurang ajar kamu ya, Pergi kamu, pergi nggak? Pergi! Saya nggak mau pergi. Saya mau nelfon polisi. Tuyul! Tuyul! Mau ngapain kamu nelfon polisi? Kamu berani ngelawan saya ya? Ada apaan sih? Sayang, Mama bilang juga apa? Tuyul ini sudah bikin masalah. Kamu tahu nggak? Dia itu mau nelfon polisi. Mama larang
peti mati. Kamu makan di luar dulu ya. Ntar kakak ngomongin sama mama kakak tentang papa tiri kakak ya. Percaya deh sama kakak ya. Tuyul dasar kamu. Hei, mama bilang juga apa, ha? Dengar nggak? Lihat tuh buktinya. Sampai kapan kita ngebiarin papa terbaring di sini? Sampai kamu bebas dari ancaman mereka. Alhamdulillah, tangan papa bisa bergerak. Papa makin sembuh. Tapi kalau sampai mereka tahu, mereka pasti nyakitin papa lagi. Jangan biarkan mereka tahu. Besok sepulang sekolah, kamu ke dokter dan suruh dia ke sini. Kamu jangan pikirkan Rika dan Siska. Saya akan membuat mereka dan perawat itu tidur nyenyak. Kakak mau WI. Halo anak cantik. Hai. Saya kan sudah pernah bilang, siapapun yang percaya pada keajaiban, percaya pada peri, mereka pasti akan bisa melihat saya. Kamu jangan khawatir. Anak cantik ini berhati bersih. Katanya peri bisa nolongin orang. Kok nggak nolongin kakak ini ngeluarin papanya dari peti? Saya bisa mengeluarkannya dari peti. Tapi kalau saya harus pergi bertugas, kakak ini bisa disiksa lagi sama mereka. Mana yang akan menjadi warnamu? Tenang aja, Ma. Aku bisa ngurusin anak itu kok. Kok hamburgernya nggak dimakan? Saya nggak bisa nolong. Saya terus kebayang orang yang di peti mati itu. Teleponin kakak saya. Saya minta kakak saya untuk keluarin orang itu. Kalau nggak, saya mau nelfon polisi. Lepas. Jangan macem-macem. Kalau kamu nggak mau makan ya udah terserah. Saya nggak peduli kalau kamu kelaparan. Tuyul! Saya mau pergi dari sini. Saya mau ke polisi. Saya mau nyari kakak saya untuk ngeluarin orang itu. Kasihan. Udah, sayang. Ikutin mau si Tuyul itu. Cepetan. Nanti Mama mau bicara sama kamu. Cepetan! Ayo, cepetan. Awas kamu ya. Semua urusan ini selesai, saya ceburin kamu kecomberan. Sekarang kan orangnya udah kakak keluarin dari peti. Puas? Alhamdulillah ya Allah. Hamba bermohon kepadamu untuk menolong hamba keluar dari situasi dan penderitaan ini ya Allah. Dan Engkau juga selalu menolong hamba. Alhamdulillah, Engkau telah meringankan cobaan yang Kau berikan kepada Papa. Dan telah Kau berikan kesembuhan untuk Papa ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amin ya rabbal alamin. Sekarang jangan macem-macem. Mana mertua saya? Enggak. Hari ini karena kamu nakal, kamu dihukum. Besok kalau udah gak nakal lagi, baru dikasih makanan. Besok saya mau sekolah. Sekolah kamu lagi libur. Sayang, kalau kelamaan Tuyul itu ada di sini, Mama bisa mati berdiri. Mama mati. Aku janji, Ma, gak bakalan lama. Begitu urusannya Ramon selesai, anak itu bakalan aku bawa keluar kota, aku lempar biar jadi gelandangan. Aduh, lapar nih.
Loh, kok kakak bisa masuk? Kan pintunya dikunci. Oh, ada peri. Kakak mau ucapin terima kasih sama kamu. Karena kalau bukan karena keberanian kamu, kakak nggak tahu sampai kapan papa kakak terbaring di peti mati. Makasih ya sayang. Sama-sama, Kak. Kamu hebat. Kamu bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Ini hadiah untuk anak baik dan berani seperti kamu. Makasih. Selamat makan ya sayang. Dia macem-macem. Lo pengen ikutan makan sama kita? Kok ada 3 sih? Ini untuk Olivia. Enggak aja, bawa tuyul lagi. Boneka dari siapa? Dikasih sama peri. Masih kecil udah belajar bohong. Ngapain juga saya bohong? Perinya baik, terus cantik. Tadi malam saya dikasih es krim, dikasih coklat, dikasih hamburger, terus dikasih boneka ini juga. Aduh, sayang. Mama nggak sanggup ditinggal berdua sama tuyul. Bisa-bisa mama mati berdiri beneran. Mati, mama mati. Sekarang kamu jangan macem-macem ya, main aja sama bonekanya ya. Ini gue. Gimana? Anaknya masih sama lo kan? Sampai detik ini sih masih. Cepetan deh, beresin masalahnya. Gue udah capek. Ya udah. Sekarang lu panggil Olivia. Abangnya mau ngomong nih. Ya bentar. Olivia, kakak kamu pengen ngomong nih. Kasih. Halo, Kak. Olivia, Iya, Kak. Kakak di mana? Kapan, Kakak? gimana kamu di sana? Aku seneng di sini. Kakak tahu nggak? Tadi malam aku ketemu sama peri. Terus dikasih macem-macem. Pertama dikasih boneka, terus dikasih. Cukup. Lu dengar kan? Kalau adek lu tuh nggak apa-apa. Sekarang kalau lu mau adek lu balik, lu harus nurutin perintah gue. Kayaknya Benny udah bener-bener pengaruhin si Alia. Sekarang dia begitu percaya dengan apa kata-katanya si Benny. Dan sekarang mungkin dia ngebenci gua. Saya jadi nggak enak. Nggak enak kenapa? Ya, gara-gara saya hubungan kamu sama Ferdi jadi jauh. Saya tahu banget kok hubungan kamu sama Ferdi kayak apa. Saya ngerasa bersalah aja. Gara-gara saya hubungan kamu berdua jadi berantakan. Udah deh, ini semua tuh bukan salah kamu. Kamu selalu nyoba untuk baik sama dia. Malahan di depan saya kamu ngebelain dia terus. Tapi Ferdi tetap nggak suka sama kamu. Saya baru nyadar kalau egonya Ferdi tuh gede banget. Ya udahlah, lupain aja. Biarin aja. Ntar juga lama-lama dia sadar kok kalau kita nggak ada niat jelek sama dia. Ya, kita lihat aja. Sekarang saya mau ke kelas dulu ya. Ferdi, Ngapain lo di sini? maaf, ini duit kau. Aku tak sanggup lagi melakukan apa yang kau minta. Duit apaan nih? Perasaan gue nggak pernah ngasih duit sebanyak ini ke lo. Bah, sudahlah.
Aku tak sanggup lagi bersandiwara. Mungkin di mata kau dia tidak baik, tapi aku banyak berhutang budi sama Ramon. Ambil kembali duit ini. Maaf, kalau kau memang cinta kali sama cewek itu, lebih baik kau terus terang aja. Gak usah menjelek-jelekan si Ramon. Al, ini nggak seperti yang kamu lihat. Percaya saya, Al. Mulai detik ini, saya nggak mau kenal lagi sama kamu. Mana yang akan menjadi warnamu? Barusan maksud lu tuh apa? Nih, gue kembaliin duit lo. Ini bukan duit gue. Maaf teman, aku terpaksa tunduk sama perintah si Benny Bandit itu. Untuk keselamatan Olivia. Kalau sampai terjadi apa-apa sama adikku, aku tak akan bisa maafkan diriku sendiri. Aku harap kamu mengerti. Maaf teman, kalau sampai adikku nanti sudah bebas, demi arwah kedua orang tuaku, aku bersumpah akan mencabut nyawa si Benny brengsek itu. Gue makin nyadar kalau lo paling tengik dari semua bajingan tengik. Gue udah megang semua rahasia lo. Sekarang tinggal tunggu waktunya aja. Kapan dewa itu bakal habis? Bagus lu tahu gue. Tapi itu nggak penting. Yang paling penting itu sekarang Alia benci sama lo. Lu bilang aja tentang gue ke dia. Gue yakin kok dia nggak akan percaya sama lo. Karena riwayat cinta lu sama dia tuh udah hancur. Lo pikir dengan cara bohong lo bisa ngedapetin Alia? Lu mau mukul gue? Lu pukul aja. Sekarang Alia lagi ngeliatin kita. Sekarang gue rasa saatnya gue ngasih mawar merah ke bawang putih. Untuk menyatakan cinta gue ke dia. Kak Benny! Kak Benny, Kak Ramon mana? Orang yang kejam tidak sadar bahwa dia dipermainkan oleh perbuatannya. Dan pada akhirnya, dia akan menjadi korban dari kekejamannya sendiri. Hidup
tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.